Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Aprila Putri dengan NIM 2001-126023, Prodi dari Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pengambilan keputusan kelas C yang diampu oleh Ibu Mimin Sundari Nasution, SOS MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konflik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dan secara umum, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya konflik. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik yakni sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan persepsi. Perbedaan pola pandang tentang suatu hal bisa menimbulkan konflik, karena masing-masing pribadi tetap bersikuku dengan persepsinya. Konflik ini bisa terselesaikan bila masing-masing pribadi sepakat dengan satu arah, tujuan, dan bergabung ke dalam tim. Yang kedua, ketidakharmonisan pemikiran. Ketidakselarasan dan keharmonisan pemikiran bisa memunculkan sebuah konflik karena perbedaan visi dan misi. Tetapi mereka memiliki satu keinginan yang masing-masing ingin menonjolkan egonya. Yang ketiga, egoisme atau keakuan. Semakin egois atau semakin tinggi tingkat keakuan seseorang, semakin mudah pula konflik timbul dengan orang lain dimanapun dia berada. Yang keempat, persaingan. Keinginan untuk lebih dari yang lain, baik berupa kekuasaan, prestasi, atau popularitas dapat melahirkan persaingan yang selalu memunculkan konflik bila tidak disiasati dengan baik. Dan yang terakhir, situasi dan kondisi yang mendukung konflik atau perselisihan. Situasi dan kondisi bisa menciptakan konflik bila di dalam situasi itu telah muncul tindakan yang membangkar keegoan. Orang itu disebut provokator karena niatnya untuk mewujudkan konflik demi kepentingannya. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik menurut Henro 2011. Ada 3 jenis-jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik di dalam hati dan pikiran atas proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif untuk dipilih satu alternatif terbaik dengan risiko minimal. Yang kedua, konflik dengan pihak lain yang harus segera diputuskan agar masalah tidak berlarut-larut dan bisa merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, konflik terhadap sebuah keputusan dari beberapa alternatif. Apakah pengambilan keputusan ya atau tidak, baik atau buruk, tepat atau tidak bagi tim. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan konflik. Menurut Ernie Tisnawati 2005, bahwa dampak hubungan strategi dan budaya dapat menimbulkan konflik jika individu-individu dalam organisasi kurang dapat beradaptasi, menempatkan diri pada posisinya, dan mementingkan kelompok dan golongannya. Kemampuan adaptasi yang tinggi dan rendah memiliki hubungan kuat dalam mempengaruhi pembentukan intensitas konflik. Adaptasi yang rendah pada budaya organisasi menggambarkan dan melahirkan perbedaan persepsi.
Konflik yang tinggi bisa memengaruhi produktivitas yang dihasilkan. Produktivitas yang tinggi juga harus didukung oleh kondisi kerja yang kondusif atau jauh dari konflik. Faktor-faktor yang dominan dapat mempengaruhi produktivitas organisasi adalah suasana kerja kondusif, perbaikan atau penggunaan alat-alat, dan teknik manajerial. Penjelasan yang kelima yaitu kepemimpinan dan konflik. Pimpinan dalam konsep manajemen konflik memiliki pengaruh besar dalam memengaruhi timbulnya konflik atau bahkan lebih jauh menyelesaikan konflik. Karena itu ada hubungan kuat dari seorang pimpinan dalam usaha mempengaruhi menyelesaikan konflik, yaitu membawa konflik dari negatif ke arah positif. Namun jika konsep pimpinan itu adalah salah, maka bisa menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu mampu membuat konflik itu sendiri menjadi lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus paham bagaimana mengelola konflik, yaitu mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Penjelasan yang terakhir yaitu solusi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, menghindar dari konflik dengan bersembunyi. Kita tidak perlu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan tidak ada gunanya menghadapi konflik tersebut, biarkan meredah dengan sendirinya. Yang kedua, meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik seperti ini dengan cara menguasai pihak lawan. Teknik ini biasanya untuk mendapatkan informasi agar konflik bisa terselesaikan dengan baik. Namun penyelesaian seperti ini bila posisi Anda benar dan Anda punya alasan yang lebih kuat dalam mempertahankan persepsi. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan bernegosiasi. Win-win solution. Penyelesaian konflik seperti ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keselarasan, dan hubungan yang baik. Karena menjaga hubungan baik itu lebih penting, sehingga perlu diciptakan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik dengan pertimbangan jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik ini dengan beri toleransi waktu agar bisa berpikir lebih jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.